Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, dan salam harmoni. Saya Igede Teguh Arya Mahendra Data dengan NIM 2113041021, mahasiswa aktif semester 4, Prodi Pendidikan Biologi. Dan pada video kali ini, saya akan membawakan materi terkait organ indera, di mana pada tubuh kita, tubuh manusia memiliki 5 sistem organ indera, di mana itu akan saya bahas pada video kali ini. Nah, jika teman-teman penasaran terkait sistem organ indera yang ada dalam tubuh kita, silakan simak video ini sampai habis. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait organ indera pengecap, yaitu lidah. Nah, pada pembahasan terkait organ indera pengecap atau lidah, saya akan melaksanakan praktikum sederhana menggunakan beberapa alat dan bahan dengan mengajak dua teman saya untuk dijadikan atau diuji cobakan pada praktikum kali ini, di mana tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui sistem kerja indera pengecapnya atau lidah dan juga mengetahui letak reseptor pengecap pada lidahnya. Untuk itu, silakan teman-teman tonton video yang telah saya buat sebelumnya terkait praktikum yang telah saya laksanakan. Pada praktikum indera pengecap kali ini, saya menggunakan beberapa alat dan bahan seperti gelas plastik, penutup mata, tisu atau kapas, tusuk gigi, cotton bud, dan juga larutan garam, larutan asam, larutan gula, larutan kopi, larutan masako, dan juga air putih. Di mana gusi praktikan dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air dari sisa makanan dengan cara berkumur, kemudian dikeringkan menggunakan tisu dan juga kapas agar tidak basah oleh air liur. Kemudian cairan dituangkan dan cotton bud direndam pada tiap larutan. Nah, mata praktikan ditutup agar praktikan tidak mengetahui larutan apa yang kita gunakan. Kemudian, cotton bud disentuhkan kepada pusat-pusat pengecap dan tanyakan apakah pada daerah yang disentuh merasakan larutan yang sesuai dengan rasa larutan. Bila jawaban praktikan sesuai dengan yang dicobakan, maka pada gambar lidah diberi tanda plus dan jika tidak sesuai diberi tanda min. Nah, intensitas rasa ditentukan dengan tanda min yang tidak terasa, tanda plus yang kurang terasa, tanda 2 plus terasa, dan 3 plus sangat terasa. Percobaan diulangi dengan cotton bud yang lain sesuai dengan larutannya. Nah, percobaan diulangi pada orang lain dengan cotton bud yang berbeda, kemudian dibandingkan hasilnya. Nah, lalu didapat hasil sebagai berikut. Nah, setelah tadi kita melakukan praktikum terkait indera pengecap yaitu lidah, sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait lidah juga. Nah, yang pertama, bagian-bagian mana pada indera pengecap yang berfungsi merasakan rangsang dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita? Nah,
Pada lidah terdapat yang disebut dengan papila yang merupakan bagian yang benar-benar berfungsi sebagai pendeteksi rasa dari makanan atau apapun yang akan masuk ke dalam mulut kita. Di mana papila ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada papila filiformis yang berada di permukaan lidah dan maksud saya permukaan bagian atas lidah yang berfungsi untuk membantu dalam mengenali tekstur makanan atau benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lalu yang kedua adalah papila sirkumvalat, di mana papila ini terletak di sekitar pangkal lidah, di mana dia akan sangat peka terhadap rasa pahit yang masuk ke dalam mulut kita. Lalu yang ketiga adalah papila fungiformis, di mana papila ini terdapat di hampir seluruh permukaan lidah, terutama terkonsentrasi pada ujung lidah yang sangat peka terhadap rasa manis. Lalu yang terakhir adalah papila foliata, di mana papila ini terletak di bagian samping-samping lidah yang berperan merasakan rasa asam atau asin. Nah, itu jadi pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jalannya rangsang yang diterima oleh kuncup pengecap hingga terjadinya respon. Nah, jadi pertama saat makanan atau minuman itu masuk ke dalam mulut kita, bahan kimia dari makanan tersebut akan bereaksi dengan reseptor pada lidah yang dikenal sebagai kuncup pengecap atau papila. Itu yang kita bahas sebelumnya. Nah, papila ini terdiri dari sel-sel rasa yang mengandung protein reseptor rasa yang sangat sensitif terhadap bahan kimia yang dikeluarkan oleh makanan atau minuman tersebut. Nah, ketika bahan kimia makanan itu terikat pada reseptor rasa pada sel-sel rasa, ion-ion yang terkait dengan rasa tertentu akan masuk ke dalam sel rasa melalui pori ion. Lalu, hal ini akan menyebabkan perubahan arus listrik di dalam sel rasa dan akhirnya akan menghasilkan potensial aksi. Potensial aksi ini kemudian akan menjalar menuju melalui saraf kranial yang terkait dengan sel rasa tersebut. Kemudian, saraf kranial ini akan mentransfer sinyal ke otak yang diproses oleh berbagai wilayah korteks. Wilayah korteks tersebut akan bertanggung jawab untuk memproses rasa yang berbeda seperti rasa manis, asin, asam, atau pahit. Lalu, informasi yang diproses oleh korteks tersebut akan memicu respon rasa yang dirasakan oleh individu. Nah, misalkan rasa manis itu akan menimbulkan rasa keinginan untuk mencoba lagi atau rasa suka terhadap makanan tersebut. Sedangkan ketika merasakan rasa pahit atau asin atau asam, itu akan kita merasa tidak enak dan tidak ingin lagi mencobanya. Nah, seperti itu sekiranya proses rangsang yang diterima oleh kuncup pengecap hingga terjadinya respon. Nah, pertanyaan ketiga yaitu adalah apa yang terjadi pada lidah jika kita makan makanan yang terlalu panas dan mengapa demikian. Nah, tentunya kita semua pernah merasakan atau mencoba makanan yang panas lalu merasakan hal yang terjadi pada lidah kita. Nah, ketika makanan yang kita makan atau masuk ke dalam mulut kita itu masih sangat panas, lidah akan merasakan sensasi yang terbakar atau kepanasan. Dimana padahal pada saat itu lidah adalah sedang terluka. Nah, ini disebabkan karena reseptor pada lidah itu sangat sensitif terhadap suhu. Nah, terutama suhu panas. Jadi, ketika makanan atau minuman yang panas, sangat panas masuk ke dalam mulut kita, panasnya akan merangsang reseptor pada lidah dan menyebabkan impuls saraf yang akan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, kemudian otak akan memproses informasi ini memicu respon refleks yang memicu kita untuk mengeluarkan atau melepeh makanan itu dari mulut kita. Lalu otomatis kita akan mencari penetralisir panas itu sehingga lidah kita atau mulut kita menjadi normal kembali suhunya. Nah, oleh karena itu sangat disarankan untuk tidak langsung melahap atau memasukkan makanan atau minuman yang sangat panas ke dalam mulut kita karena itu akan dapat merusak sel-sel pengecap pada lidah dan mulut juga tentunya. Maka dari itu kita harus menghindari hal tersebut karena sangat berbahaya atau berakibat fatal pada indera pengecap kita. Lalu pertanyaan terakhir yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kerja indera pengecap. Nah, hal ini terkait cara kerja indera pengecap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut adalah faktor kesehatan,
faktor hal-hal yang dikonsumsi, penggunaan obat-obatan, faktor genetik, faktor lingkungan, dan juga faktor usia. Di mana yang pertama adalah faktor kondisi kesehatan, di mana jika seorang memiliki kondisi kesehatan tidak baik atau menyangkut penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, infeksi pada mulut, itu akan mempengaruhi fungsi indera pengecap. Lalu ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak sehat seperti alkohol dan rokok, itu juga akan berpengaruh kepada indera pengecap dan kekurang pekaan terhadap merasakan rasa pada lidah. Lalu penggunaan obat-obatan juga sangat berpengaruh karena dapat mempengaruhi fungsi dan kepekaan terhadap pengecapan, terhadap rasa. Itu obat-obatan seperti obat kemoterapi, antibiotik, dan antihitamin itu sangat berpengaruh. Kemudian faktor genetik. Nah, faktor genetik ini juga sangat mempengaruhi karena kita selalu sifat genetik itu diturunkan oleh orang tua kita, dimana jika orang tua kita memiliki kekurang pekaan terhadap suatu rasa pada indera pengecapnya, tentunya kita akan mendapatkan juga sifat itu. Nah, lalu ada kondisi lingkungan, dimana kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap indera pengecap. Misalkan lidah mungkin akan merasa kurang sensitif terhadap suhu yang panas ketika kita berada di suhu lingkungan yang sangat dingin, begitu pula sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah usia. Nah, semakin tumbuhnya usia kita, semakin tuanya usia kita, tentunya semua fungsi organ kita akan menurun, tidak terkecuali indera pengecap kita yaitu lidah. Nah, semakin tua, semakin menurunnya juga kemampuan lidah untuk merasakan rasa yang kita makan atau kita minum. Jadi mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya jelaskan pada LKM ini terkait organ pengecap yaitu lidah. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyebutan ataupun perlakuan pada saat saya melakukan praktikum. Mohon maaf untuk itu, dan saya akhiri video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.